ikhlas dalam beramal. Wa huwa al-amalu lillahi ta'ala wahdah, yaitu dia beramal hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena pengen dilihat orang lain. Dia melakukan sholat ya karena Allah, ikhlas. Makanya definisi ulama itu banyak sekali tentang ikhlas. Di antaranya apa? Ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq, mengeluarkan khalqi, makhluk-makhluk Allah, an muamalatil khaliq, ketika dia berhubungan dengan Allah, dengan sang pencipta, itu dia keluarkan semua tuh yang namanya makhluk, nggak boleh ada yang tercampur di situ. Itu namanya ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika mengerjakan sesuatu, al-matlub al-ikhlas, yang diminta itu keikhlasan. Wa yanbaghil hudur, setelah ikhlas apa dibahas? Wa yanbaghil hudur, hendaknya dia menghadirkan hatinya ketika sholat, hatinya dihadirkan ketika sholat. Wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al, yaitu dia mengetahui apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan. Dia tahu, jangan sampai dia ngomong apa ketika sholat dia nggak tahu, dia ngerjakan apa di sholat dia nggak tahu, lupa karena hatinya nggak hadir. Kita sering tuh begitu, bangun sholat rakaat kedua bingung, ini rakaat kedua apa rakaat ketiga nih? Sering apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim. Yang saya hormati Sidil Walid Abuya Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para habaib, para kiai, para alimul ulama yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Al-Habib Husain Al-Attas, ada Al-Habib Luqman Al-Idrus, dan juga ada Al-Habib Muhdar Al-Attas, dan yang lain yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus para asatidzah, para dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berdoa semoga tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesusahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin, ila an qala furudus salati an-niyyatu wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati bil basmalati wat tashdidati al-14 wa ikhrajid dadi min ad-dha wa laysa fil fatihati dha. ثم الركوع ويجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاؤه، ثم الاعتدال ويطمئن فيه وجوبا، ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين ويطمئن وجوبا في الكل، ويفعل باقي الركعات كذلك. والتشهد الأول وقعوده سنة، والتشهد الأخير والجلوس فيه فرض، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فرض، والسلام من الصلاة فرض. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa dari kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu tentang fiqih, yang mana sebelumnya kita sudah bahas tentang syarat sahnya sholat. Nah, saat ini kita akan bahas furudus sholah, fardu-fardunya sholat atau arkanus sholah, atau rukun-rukunnya sholat. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya apa itu rukun, apa itu syarat, yang mana syarat itu wajib ada dari awal sampai akhir. Yang namanya kita berwudu dari awal sholat, dari sebelum sholat kita harus sudah berwudu sampai kapan? Sampai selesai sholat.
Dia dari awal sampai akhir harus ada. Nggak boleh di tengah-tengah. Kalau nggak ada wudu, maka sholat kita batal. Itu syarat. Nah, kayak ma'rifatul qiblah sama juga, itu syarat. Menutup aurat syarat juga. Yang mana syarat dia harus ada dari sebelum sholat sampai sholat selesai. Nah, sekarang fardu apa? Fardu dia nggak harus ada dari awal sampai akhir. Kita takbiratul ihram nggak harus setiap sholat takbiratul ihram terus, di awal doang takbiratul ihram. Tapi kalau kita tinggalkan, sholat kita nggak sah. Nah, bedanya syarat sama fardu nggak harus dari awal sampai akhir. Yang namanya sholat bukan sujud doang, ada yang lain, ada ruku, ada i'tidal, dan lain sebagainya. Furudus sholati an-niyatu. Yang pertama, fardunya sholat yang pertama apa? An-niyah, yaitu niat. Tempatnya niat di mana? Tempatnya niat di mana? Di hati. Artinya tempatnya niat di hati. Kalau berbeda dengan lisan, mana yang dibenarkan? Jawab yang kompak, mana yang dibenarkan? Kalau lisan sama hati berbeda? Hati. Contoh, ada orang niat sholat duhur, niatnya sholat duhur dalam hati, tapi dia di lisan ngomonginnya sholat asar. Kira-kira sah gak sholatnya? Sah, karena yang dihitung itu yang dalam hati. Kebalikannya, kalau ada orang niat di lisannya sholat asar, ternyata itu sholat duhur, sah gak? Sah apa enggak? Enggak sah, karena lisannya yang benar, hatinya salah. Yang dihitung yang di hati. Nah, pertama niatnya harus benar, an-niyah. Pertama niat sholat. Kalau bertentangan dengan lisan, maka yang dibenarkan adalah hati. Lisan itu hanya untuk bisa memantapkan niat. Jadi lisan itu nggak wajib, tapi dianjurkan untuk kita bisa lebih gampang menancapkan niat di hati kita. Wa takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, fardunya adalah takbiratul ihram. Setelah niat, nah ketika niat itu dibarengi dengan takbiratul ihram. Nah, pokoknya dengan sunnah-sunnahnya. Takbiratul ihram, angkat tangan sampai ke bawah daun telinga. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, nah di situ baru niat. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram, kenapa? Karena ketika kita mulai takbiratul ihram, yang tadinya boleh kita lakukan, setelah takbir nggak boleh kita lakukan. Kayak apa? Kayak makan. Nggak boleh kita lagi sholat makan. Terus ngapain lagi? Minum, nggak boleh. Lagi sholat minum nggak boleh. Makanya dinamakan takbiratul ihram, karena dia mengharamkan yang halal setelah kita takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati bil basmalati. Selanjutnya, fardu yang selanjutnya apa? Setelah takbiratul ihram, qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah bil basmalah, dengan bismillah. Karena ada riwayat yang lain mengatakan nggak perlu pakai bismillah, ketika sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi al-mu'tamad indal madhhab syafi'iyah itu bil basmalah, itu dengan baca bismillah. Yang mu'tamad di madhab syafi'i, bismillah itu adalah termasuk ayat dari surat al-fatihah. Makanya kita membaca surat al-fatihah wajib dengan baca bismillah. Artinya kalau kita nggak baca surat fatihah, nggak sah sholat kita. Di hadis disebutkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi dia yang tidak membaca fatihatul kitab, yaitu suratul fatihah, lengkap dengan bismillahnya. Wa tashdidatil arba'asyrah wa ikhrajid dhadi minadh-dha. Baca al-fatihah lengkap dengan tasydidnya, nggak boleh ada yang dikurangin, nggak boleh ada yang ditambahin. Itu ada berapa tasydidnya? Ada 14. Ada 14. Wa ikhrajid dhadi minadh-dha, dan mengeluarkan itu yang namanya dha dari dhad. Kadang kita kalau pengen fasih banget sampai waladhdhalinnya sampai dirubah sampai waladhdhalin, sampai berubah tuh dhad ke dha. Nah itu nggak ada di suratul fatihah, nggak ada dha, adanya dhad. Wa tashdidatil arba, ada 14 tasydid. Kita hitung coba.
Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 3. Ar-Rahmanir-Rahim, 5. Maliki Yaumiddin, 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah 8. Ihdinas siratal mustaqim, 9. Siratal ladzi, 10. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah 14. Antum hitung sendiri, kalau enggak 14 berarti ngitungnya salah. Antum hitung sendiri, itu pokoknya tasydidnya ada 14, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Walaysa fil fatihati dha, nah di Fatihah enggak ada dha. Setelah membaca suratul Fatihah, thumma ruku', kemudian fardu selanjutnya atau rukun selanjutnya adalah ruku'. Wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, wajib ketika ruku' dia menunduk, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, sampai dia nunduk itu sampai kedua telapak tangannya itu bisa menggapai lututnya. Jadi kadar ruku itu dia nunduk sampai tangan ini bisa menggapai dua lututnya. Nah, itu paling sedikitnya ruku. Kalau mau sempurna, rukunya yang benar tuh sampai benar-benar nunduk, tangannya di dua lutut, itu yang paling sempurna. Tapi kalau mau cuma pengen sah, yang penting dia ruku, tangannya udah nyampe ke lutut, itu udah sah. Cuma nggak sempurna. Wa yatma'innu fihi wujuban. Kemudian dia ruku wajib tumakninah, bukan cepet-cepetan, enggak habis ruku langsung bangun, enggak, wajib tumakninah. Dihitung tumakninah pokoknya dari dia habis nunduk, nah, baru dihitung tumakninah. Kadarnya kayak gimana? Kayak subhanallah, jangan buru-buru, akhirnya ntar enggak sah sholatnya. Wa yatma'innu fihi wujuban, wajib dia tumakninah di ruku. Hatta taskuna a'dha'uhu, sampai anggota tubuhnya itu betul-betul tenang, baru dihitung tuh. Jangan ente baru ruku udah ente hitung subhanallah langsung bangun lagi, enggak begitu. Tapi ente ruku, nah, santai dulu, tenang dulu. Ketika udah tenang nih anggota badannya ruku, baru di subhanallah. Ente baca deh tuh apa biasanya, subhana rabbil azimi wa bihamdih, 3 kali. Kalau lagi sholat sendiri boleh sampai 11 kali. Thumma al-i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban. Setelah ruku dengan tuma'ninahnya, al-i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban, dia i'tidal, bangun dari ruku, i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan juga wajib untuk tuma'ninah. Terus gimana misalkan ada orang lagi ruku, dia bangunnya bukan karena pengen i'tidal, ada lebah, tawon tiba-tiba datang, oh bangun, udah sekalian i'tidal deh. Itu boleh apa enggak? Kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Dia bangun dari i'tidal, bangun dari sujud, itu pokoknya niatnya harus karena sholat, enggak boleh karena ada yang lain. Misalkan sujud, mau bangun dari di antara 2 sujud, al-julus baina sajdatain, dia bangun karena kakinya ada duri, bangun, bukan karena mau julus baina sajdatain. Nah itu enggak sah, sholatnya tidak sah, tidak dihitung tuh i'tidalnya, maka dia harus ngulang. Nah, bangun lagi i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan di i'tidal juga wajib untuk dia tumakninah. Nah, setelah i'tidal apa? Thumma sujudu marratain, kemudian sujud 2 kali. Sujud dengan semua anggota yang diwajibkan untuk sujud. Kayak apa? Ada 7 a'dha yang mu'tamad, ada 7 a'dha yang wajib ketika kita sujud. Pertama jidat, kedua, ketiga tangan, kedua tangan. Terus keempat sama kelima 2 lutut, keenam sama ketujuh 2 kaki. Itu harus ketika kita sujud. Walaupun Imam Rafi'i mengatakan boleh saja sujud hanya dengan jidat saja, yang lain nggak perlu. Karena kalau orang nyembah berhala itu dihitung sujud ke berhala, itu dihitungnya kalau jidatnya nempel ke tanah, bukan kalau tangan kakinya
di tanah, enggak. Tapi yang mu'tamad menurut Imam Nawawi itu tadi ada 7 anggota badan yang harus menetap di bumi ketika kita sujud. Wal julusu bainas sajdatain. Kemudian setelah sujud pertama itu ada namanya duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara dua sujud. Apa bacanya? Baca apa biasa kita? Ketika 2 sujud, di antara 2 sujud baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini doanya Masya Allah dahsyat. Kita lagi bangun dari sujud, di antara 2 sujud duduk, doanya seperti ini. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku. Wajburni, tambal kesalahan atau kekurangan aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Terus warzuqni wahdini, kemudian beri aku petunjuk. Wa'afini, berikan aku afiah. Wa'fu anni, dan ampuni aku. Ini yang kita butuhkan dalam hidup kita, ada di doa di antara 2 sujud. Tapi kadang-kadang kita skip terus. Kita lagi sholat di skip tuh doanya. Kadang-kadang lagi sholat malah sudah bangun sujud lagi. Jangan, nih sayang nih doanya Masya Allah. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini ada di situ. Makanya kalau sholat jangan di skip doanya. Wal julusu bainas sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kul. Nah, dari semua yang tadi sujud, julus bainas sajdatain, itu wajib juga tumakninah. Harus tumakninah. Wa yaf'alu baqir raka'ati kadzalik. Dan rakaat-rakaat setelahnya diulangi seperti itu. Jadi inilah rukun-rukun sholat. Nah, rakaat selanjutnya ngikutin rakaat pertama, semuanya sama. Wat tasyahudul awwal wa qu'uduhu sunnah. Kemudian tasyahud awal dan duduk di tasyahud awal itu sunnah hukumnya. Artinya kalau kita nggak sengaja meninggalkan tasyahud awal, sholat kita nggak batal. Tapi kita disunahkan sujud sahwi. Nah, tasyahud awal itu sunnah. Wat tasyahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Adapun tasyahud akhir dan duduk di tasyahud akhir itu fardun, itu yang termasuk dengan fardu atau rukun salat. Artinya kalau kita meninggalkan tasyahud akhir, ya batal salat kita. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhir fardun. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir itu juga fardun. Itu juga wajib, rukun daripada rukun salat. Wassalamu minas salati fardun. Dan setelah itu salam mengakhiri salat juga fardun. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Paling sedikitnya apa? Assalamu alaikum, itu paling sedikitnya salam. Wa aqallut tasyahudi, paling sedikitnya tasyahud apa? At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling sedikitnya tasyahud. Wa aqallus salatu ala nabi, paling sedikitnya sholawat setelah tasyahud kepada Nabi Muhammad itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tadi setelah tasyahud paling sedikitnya sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun dia nggak lanjutin tuh sholawat Ibrahimiyah, itu hanya untuk menyempurnakan. Kalau pengen sempurna baca semuanya tuh sholawat Ibrahimiyah. Tapi paling sedikitnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu udah cukup dan sah sholatnya seseorang. Nah, itu ketika tahiyat. Wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan hendaknya dia seseorang yang sholat itu memakai sunnah-sunnahnya sholat semuanya. Kalau bisa pakai sunnahnya dari mulai takbiratul ihram, angkat tangannya sampai ke bawah daun telinga, baca doa iftitah dan lain sebagainya. Sebelumnya pakai siwak dulu. Pokoknya sunnah-sunnahnya hendaknya dibawa juga ketika dia mau sholat. Wahiyya katsiratun jiddan, dan itu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, banyak sekali. Nah, itu
adalah fardu atau rukun sholat, yang mana kalau kita tinggalkan salah satu daripada rukun sholat, maka sholat kita tidak sah, wajib diqadha. Kemudian dilanjutkan, wa yanbaghil i'tina bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala wahdah. Setelah membahas tentang fardu-fardunya sholat, wa yanbaghil i'tina bil ikhlas, hendaknya seseorang ketika dia sudah sholat atau dia sudah tahu nih fardu-fardunya sholat, al-i'tina bil ikhlas, dia memerhatikan tentang perkara ikhlas, ikhlas dalam beramal. Wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala wahdah, yaitu dia beramal hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena pengen dilihat orang lain. Dia melakukan sholat ya karena Allah, ikhlas. Makanya definisi ulama itu banyak sekali tentang ikhlas. Di antaranya apa? Ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq, mengeluarkan khalqi, makhluk-makhluk Allah, an muamalatil khaliq, ketika dia berhubungan dengan Allah, dengan sang pencipta, itu dia keluarkan semua tuh yang namanya makhluk, nggak boleh ada yang tercampur di situ. Itu namanya ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika mengerjakan sesuatu, al-matlub al-ikhlas, yang diminta itu keikhlasan. Wa yanbaghil hudur, setelah ikhlas apa dibahas? Wa yanbaghil hudur, hendaknya dia menghadirkan hatinya ketika sholat, hatinya dihadirkan ketika sholat. Wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al, yaitu dia mengetahui apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan, dia tahu. Jangan sampai dia ngomong apa ketika sholat dia nggak tahu, dia ngerjakan apa di sholat dia nggak tahu, lupa karena hatinya nggak hadir. Kita sering tuh begitu, bangun sholat rakaat kedua bingung, ini rakaat kedua apa rakaat ketiga nih? Sering apa enggak? Sering. Karena apa? Karena hati kita nggak hadir ketika sholat. Nih sekarang ini subuh tadi, masih ingat emang tadi imam subuh baca surat apaan? Ingat gak? Ingat. Yang ingat tuh karena imamnya nggak ganti-ganti, kul huwa ya terus nggak ganti-ganti. Itu karena hati kita nggak hadir. Karena hati nggak hadir kita nggak ingat. Wa hudurul qalb wal khusyu' wa huwa sukunil a'dha' wa huduril qalbi. Setelah dia hendaknya menghadirkan hatinya, ada yang namanya khusyu' ketika sholat. Kita diharuskan ketika sholat itu khusyu'. Khusyu' itu apa? Wa huwa sukunul a'dha' wa huduril qalb wa tadabburil qira'ah wa tadabburidz dzikr. Nih kalau ada yang nanya nih, apa sih khusyu' itu? Ini nih khusyu' nih. Khusyu' itu setidaknya ada 4 perkara yang harus terkumpul. Yang pertama apa? Sukunul a'dha', anggota tubuhnya tenang. Nih kalau lagi sholat tangannya nggak kemana-mana, tangannya nggak garuk-garuk sini, garuk sono. Nah, anggota tubuhnya tenang. Makanya dulu zaman Nabi itu ada sahabat yang dia ketika sholat tangannya suka main-main, tangannya nggak bisa diam. Terus sampai Nabi bilang apa? Lau khasya'a qalbu hadza khasya'at jawarihu. Andaikan nih hatinya dia tenang, hatinya hadir, nih pasti anggota tubuhnya juga tenang, nggak bakal kemana-mana. Itu yang pertama tuh, syarat kita mau khusyuk sholat, sukunul a'dha', anggota tubuhnya harus tenang. Jangan dikit-dikit garuk sana, dikit-dikit garuk sini, enggak begitu. Wa hudurul qalb, yang kedua hatinya hadir. Kayak tadi, hatinya hadir, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia katakan. Wa tadabburudz dzikr wa tadabburul qiraah. Yang ketiga, syaratnya kalau kita mau khusyuk, tadabburil qiraah. Tadabburil qiraah. Tadabbur itu ayat-ayat yang kita baca. Al-Fatihah kita tadabburi, surat yang kita baca tadabburi. Walau ijmalan, walaupun secara ijmal, secara global. Kita nggak harus tahu secara tafsil, secara rinci. Walaupun secara global kita tahu udah cukup, itu tadabburul qiraah. Misalkan baca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ini pokoknya lagi mau muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, sama nih lagi muji Allah juga. Udah yakfi, cukup. Itu yang diminta tadabburil qiraah. Walau ijmalan la tafsilan. Walaupun secara global, enggak harus secara rinci.
Walaupun secara global kita udah tahu, oh ini lagi muji Allah nih. Nah, itu udah cukup dinamakan tadabburil qiraah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadabburil dzikir. Yang keempat, tadabbur zikir. Zikir-zikir yang kita baca ketika sujud, ketika julus baina sajdatain, ketika ruku. Nah, itu ketika ruku, ketika sujud, bacaan-bacaannya itu tadabburi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh maha suci Allah, pokoknya ini lagi mengagungkan Allah. Udah yakfi. Itu tadabbur dzikir. Nah, 4 ini kalau terkumpul ketika kita sholat, insya Allah sholat kita bisa khusyuk. Kira-kira bisa gak khusyuk? Insya Allah. Susah apa enggak khusyuk? Susah apa enggak khusyuk? Ya, sebenarnya kita ini udah terbiasa dengan khusyuk. Misalkan kita main HP kadang sering dipanggil nggak nengok, pernah apa enggak? Itu khusyuk main HP. Cuma jalurnya aja yang salah, yang salah. Kita ini terbiasa khusyuk, lagi main HP sampai dipanggil, ini diajakin ngobrol sama temennya, diem aja. Ntar lama, oh iya tadi ngomong apaan? Itu kan khusyuk namanya. Cuman jalurnya aja yang salah. Kalau kita bisa khusyuk di HP, kenapa nggak bisa khusyuk di sholat? Betul apa enggak? Nah, jalurnya aja yang salah. Pengen ke Jakarta, jalannya ke Bandung, ngebutnya bisa, di ngebut bisa, bawa mobil bisa ngebut bisa. Nah, tapi mau ke Jakarta, jalannya jalan Surabaya, yang nggak nyambung, tinggal jalurnya dipindahin. Khusyuk bisa gak? Bisa. Di mana? Di HP. Di sholat ya harusnya bisa juga, ya tinggal pindahin dari HP ke sholat. Padahal sholat cuma sebentar, nggak lama. Sholat berapa lama paling lama berapa menit? 5 menit. Paling lama 5 menit. Main HP kita bisa berjam-jam tuh khusyuk. Sholat cuman 5 menit. Kita minta sama Allah biar kita bisa khusyuk ketika sholat. Walaupun sebentar. Ini harus dilatih, harus istiqomah. Khusyuk nggak bisa sekali doang. Harus dilatih. Tuh kalau ente sholat mau khusyuk tuh, tuh setan yang mau ngerayu ente yang bintangnya, titelnya tinggi-tinggi semua. Ente sholat udah mau khusyuk nih. Masya Allah, di setan yang tingkatnya kalau di negara Konoha tuh udah setingkat jenderal tuh yang takutan. Ini kalau setan yang kita mau sholat khusyuk, setan udah ketakutan. Pokoknya waduh, nih fulan sholat udah mau khusyuk nih, kita harus kerahkan setan paling terkuat nih buat godain si fulan. Pokoknya di negeri Konoha udah kayak jenderal Baleho lah titelnya, nggak kalah. Di dunia di negara persetanan tuh kayak begitu. Kalau ada orang mau sholat khusyuk, nggak bisa dia gerakin polisi-polisi kecil, nggak bisa. Dia harus gerakin jenderal-jenderal untuk menggoda seorang hamba agar sholatnya tidak khusyuk. Fa innama yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima sholatnya seorang hamba biqadril hudur, tergantung dengan kadar kehadiran hatinya seorang hamba. Artinya semakin hati kita hadir, semakin Allah terima, semakin banyak pahala kita. Nabi ingatin kepada kita, tadi aja yang nggak khusyuk itu bisa diganggu sama setan. Yang mau khusyuk itu Masya Allah digodanya habis-habisan sama setan. Apalagi orang yang ninggalin sholat. Makanya jangan sampai kita tinggalin sholat. Nabi dulu ketika dengar ayat fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nabi ketika dengar ayat ini nangis. Karena Nabi fakhalafa min ba'dihim khalfun, nanti akan ada generasi adha'us shalah, mereka generasi yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya. Itu sampai para sahabat ketika Nabi nangis, sahabat dengar ayat ini sampai kaget. Masa iya ada orang ninggalin sholat? Masa sih ntar ada generasi orang yang bisa menyanyikan sholat? Faktanya apa sekarang? Faktanya sekarang, lu masih sholat? Benar apa enggak? Faktanya kebalik sekarang. Malah ditanya, lu masih sholat? Pakai sholat sunnah lagi. Itu yang terjadi faktanya. Faktanya kebalikannya. Contoh lain, zaman dulu kalau jalan-jalan itu orang jalan bawa tasbih. Bawa tasbih. Kalau orang nggak berzikir itu aib, suatu aib. Tapi saat sekarang kita lihat orang yang bawa tasbih justru yang diketawain. Orang bawa tasbih, katrok banget nih. Jalan-jalan nggak ada malu bawa tasbih. Contoh lain,
perempuan zaman dulu nggak ada yang buka aurat. Orang yang buka aurat justru itu aib, itu diketawain sama orang. Coba kita lihat saat ini, zaman kita, apa yang terjadi? Orang yang pakai baju muslimah, pakai cadar, tutup aurat, justru yang diketawain. Itu yang kebalik, fakta-fakta yang terbalik dari zaman dulu sampai sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha. Terakhir, yaitu kita tidak diperbolehkan, diharamkan riya ketika salat wa ghairiha ataupun di luar salat, yaitu al-amal li ajlin nas, yaitu melakukan perbuatan bukan karena Allah tapi buat pengen dilihat orang lain. Sholat malam suami istri, nih suaminya bangun, suaminya sholat tahajud, sebenarnya awalnya khusyuk tapi istrinya bangun, masya Allah nih suami aneh lagi sholat tahajud, baru sholat nih, padahal ditanya, bang udah sholat dari tadi? Udah dari tadi nih sholat, udah berapa rakaat, padahal baru sholat tuh deh, yang tadinya khusyuk sampai riya. Nah, itu diharamkan. Jangan sampai amal-amal kita itu bisa sampai kena riya. Nah, boleh. Yang diminta kita adalah ikhlas, yaitu perbuatan kita khusus hanya untuk Allah, riya itu beramal untuk orang lain. Ada amal yang tidak bisa tersentuh dengan riya. Apa amal yang tidak bisa tersentuh dengan riya? Apa? Yang pertama sholawat sebenarnya bisa. Sholawatnya ente ketika ente lagi sholawat, masya Allah, Allahumma sholli ala, itu riya. Tapi sholawatnya ente ke Allah itu nggak bakal bisa riya. Tapi dia bisa kena riya orang yang bacanya. Sholawatnya nggak bakal kena riya. Ada amalan yang nggak mungkin terkena riya. Itu apa? Doa. Nggak mungkin orang doa riya. Dia lagi butuh sama Allah minta doa, dia mau riya kayak gimana? Itu doa tuh paling dahsyat. Nah, beda kalau orang doa lagi bawa jamaah ziarah keliling kemana-mana, sampai doanya sampai dibikin nangis-nangis, itu beda lagi. Pengen dibikin khusyuk, pokoknya biar dilihat, masya Allah nih doanya. Enggak, itu beda lagi. Ini adalah doa yang orang emang dia betul-betul butuh sama Allah. Ketika doa nggak mungkin dia riya, pasti dia ikhlas lillahi ta'ala. Bahwa amal li ajlin nas, itu riya, beramal dengan pengen dilihat orang lain, biar dibilang dia belajar Quran, dibilang dia qori, dia menuntut ilmu pengen dibilang ulama dan lain sebagainya. Terus tadi kita diminta ketika sholat itu menghadirkan kalau bisa sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnahnya sholat itu kita harus hadirkan di ketika kita sholat. Dalam satu hadis Nabi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yazalu abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Selalu seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Dengan kita melakukan sunnah-sunnah itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang kebalikan, mau melakukan sunnah mikir-mikir dulu. Kalau kita nih sekarang mau ngerjakan sunnah, dia ninggalin sunnah ya karena itu sunnah, gak mau dilakuin, kan sunnah bukan wajib. Orang dulu ngelakuin sunnah ya karena itu sunnahnya Nabi Muhammad. Kita kebalikan berpikir nih, orang zaman dulu mereka mengerjakan sunnah, berlomba-lomba mengerjakan sunnah karena itu sunnahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau sekarang apa? Dia meninggalkan sunnah ya karena itu sunnah. Itu kan sunnah, nggak wajib, jadi alasan untuk ditinggalin. Enggak, justru dengan kita melakukan sunnah itu la yazalu abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu amalan yang Allah cintai, yang kalau engkau lazimi engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah. Mulai nggak usah semuanya sunnah rawatib, yang penting sunnah rawatib. Apa ya sunnah rawatib? Qabliyah zuhur, terus ba'diyah zuhur, qabliyah sama ba'diyah zuhur, terus ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya. Yakfi, cuma 10 rakaat rawatib satu hari. Itu sholat sunnah. Semoga kita berhenti dulu di sini. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan wa yubtilu sholat, itu yang membatalkan sholat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat.
Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.